Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Hafiz Muhammad Fadel, Dafa Fatir Fajri, dan Muhammad Aslah Hafifi. Di sini kami ingin menjelaskan untuk tugas 1 dari mata kuliah Big Data ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan industri yang akan kita pakai, yang akan kami pakai, yang nantinya berlanjut untuk proyek akhir dari mata kuliah Big Data ini. Nah, yang pertama itu bagaimana Big Data itu dikumpulkan dan digunakan dalam industri ini. Untuk tema yang kami pakai itu tentang Spotify. Nah, yang pertama itu ada sumber data yang digunakan, sensor media sosial, transaksi, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada data interaksi pengguna. Data interaksi pengguna ini dia meliput lagu yang nantinya yang didengar, kemudian durasi mendengarkannya, terus lagu yang di skip, dan lagu yang diulang. Selain itu juga ada playlist yang dibuat atau yang diikuti oleh pengguna, playlist lagu yang diikuti dan dibuat oleh si pengguna itu. Nah, dan kemudian juga waktu yang digunakan oleh pengguna ketika mendengarkan lagu itu, entah itu pagi, siang, sore, bahkan malam, dan juga perangkat yang digunakan oleh si pengguna seperti HP ataupun laptop atau PC. Nah, selanjutnya itu ada metadata lagu. Nah, metadata lagu ini isinya meliputi artis, kemudian album, tahun rilis lagunya, tahun rilis albumnya, ada genre lagunya juga. Nah, juga ada tag yang biasanya diberikan oleh si pengguna itu, kayak rock atau metal atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada analisis audio. Nah, analisis audio ini dia di dalamnya seperti karakteristik lagunya itu seperti yang instrumental ataupun yang lagu yang energik dan lain-lain. Juga ada struktur musik dan pola suaranya. Nah, setelah itu ada juga data sosial. Nah, data sosial ini dia meliputi interaksi dengan teman melalui di Spotify-nya. Kemudian ada playlist publik yang dibuat oleh pengguna lain sehingga kita juga bisa ikut memutar lagu tersebut. Juga integrasi dengan media sosial. Nah, yang terakhir itu ada data eksternal. Data eksternal ini dia cakupannya meliputi tren musik global dan regional, juga informasi dari blog musik ataupun dari industri musik. Nah, selanjutnya bagaimana sih data tersebut diproses dan dimanfaatkan? Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada pengolahan data dan teknik machine learning. Nah, yang pertama ini dia ini nantinya akan membahas proses pengumpulan data, kemudian pembersihan, pengembangan modelnya dari machine learning, evaluasi, dan juga si pengujian aplikasinya. Nah, selain itu ada juga metode rekomendasi musik. Nah, dia ini metode yang menggunakan intinya itu dia untuk memberikan rekomendasi lagu yang berdasarkan konten karakteristik si konten musiknya itu.
Nah, dan yang terakhir tuh ada implementasi pada fitur Spotify-nya. Nah, dia itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Discover Weekly. Nah, itu tuh dia fiturnya untuk menawarkan playlist atau daftar putar yang dipersonalisasi setiap minggunya berdasarkan si preferensi musik dari penggunanya itu. Nah, selanjutnya itu ada juga daily mix. Nah, kalau daily mix itu dia eh, daftar putar atau playlist harian si si pengguna itu yang biasanya diperbarui setiap hari oleh aplikasi Spotify-nya. Nah, juga ada fitur namanya Release Radar. Nah, Release Radar itu dia fitur yang menyuguhkan atau menampilkan lagu-lagu yang terbaru dari artis favorit yang ditambahkan ke favorit oleh si pengguna. Nah, mungkin itu. Oke. Selanjutnya boleh. Oh, baik, selanjutnya ada di pertanyaan nomor 2, yaitu apa manfaat big data bagi bisnis, pelanggan atau masyarakat? Yang persoalan pertama nih ada contoh dampak positif dari penerapan big data di industri ini. Ada 6 poin utama. Yang pertama ada personalisasi layanan. Ini seperti rekomendasi musik yang lebih relevan untuk meningkatkan retensi dari pengguna. Lalu fitur seperti Discover Weekly dan Daily Mix ini membuat pengguna lebih sering kembali ke platform. Yang kedua ada optimasi iklan dan monetasi. Data pengguna memungkinkan iklan lebih terarah atau targeted advertising. Ini untuk meningkatkan pendapatan dari Spotify Free. Lalu ada model Spotify Wrap. Ini meningkatkan engagement dan loyalitas pengguna. Yang ketiga ada strategi bisnis dan berbasis data. Ini menganalisis tren musik global untuk bekerjasama dengan artis dan label rekaman. Lalu mengoptimalkan penawaran Spotify Premium berdasarkan pola penggunaan. Yang keempat, ada rekomendasi musik yang lebih akurat. Ini menghemat waktu dalam mencari musik baru yang sesuai dengan selera, lalu membantu pengguna menemukan lagu dan artis yang mungkin tidak mereka kenal sebelumnya. Yang kelima, ada pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Eh, ini mencakup seperti playlist otomatis yang disesuaikan dengan suasana hati, genre favorit, atau waktu mendengarkan. Fitur Spotify Blend memungkinkan pengguna berbagi pengalaman musik dengan teman. Lalu yang keenam ada akses mudah ke berbagai genre dan budaya musik. Big Data membantu mengkurasi playlist untuk genre dan budaya yang beragam. Lalu untuk persoalan selanjutnya ini ada bagaimana Big Data meningkatkan efisiensi dan inovasi. Ada 4 poin. Yang pertama ada Discover Weekly dan Daily Mix. Fitur ini membantu pengguna menemukan lagu tanpa harus mencarinya secara manual. Setiap minggu, Discover Weekly menyediakan daftar putar yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi mendengarkan dari pengguna. Demikian pula, Daily Mix menawarkan campuran lagu yang disesuaikan dengan selera musik pengguna. Yang kedua ada Spotify Wrap. Fitur ini meningkatkan keterlibatan pengguna dengan merangkum kebiasaan mendengarkan mereka sepanjang tahun. Pengguna dapat melihat artis, lagu dan genre yang paling sering mereka dengarkan, serta statistik lainnya. Yang ketiga ada peluncuran lagu dan album yang lebih efektif. Spotify menggunakan data untuk merekomendasikan waktu terbaik bagi artis untuk merilis lagu dan menentukan audiens target untuk promosi. Analis ini membantu artis menjangkau pendengar yang tepat pada waktu yang optimal. Lalu yang terakhir ada deteksi penyalahgunaan hak cipta. Big Data membantu dalam mendeteksi plagiarisme dan penggunaan lagu tanpa izin. Spotify telah mematenkan alat berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan musisi memeriksa kesamaan karya mereka dengan lagu lain, serta mencegah potensi dari plagiarisme sebelum dilakukan publikasi. 3. Apa tantangan utama dalam penerapan Big Data? Kendala teknis, biaya, privasi data, atau regulasi. A. Kendala teknis, yaitu ada manajemen data dan kualitas data.
Terus yang kedua ada biaya infrastruktur dan operasional. Terus poinnya ada investasi teknologi. Terus yang ketiga ada privasi data dan poinnya terdapat perlindungan data pribadi, transportasi, penggunaan data. Terus yang keempat regulasi dan kepatuhan hukum yang isinya terdapat kepatuhan terhadap regulasi privasi, hak cipta, dan royalti musik. Yang keempat, bagaimana big data berkaitan dengan AI dalam studi kasus ini. Apakah ada peran machine learning atau AI dalam mengolah data ini? Poin pertama, pengumpulan dan analisis data pengguna. Yang kedua, algoritma rekomendasi berbasis AI. Yang ketiga, machine learning untuk peningkatan akurasi. Bagaimana AI membantu dalam pengambilan keputusan berbasis big data? Poin pertama yaitu prediksi tren dan pola mendengarkan. Terus yang kedua adanya personalisasi pengalaman penggunaan. Terus yang ketiga ada optimalisasi operasional.